COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 yang pergerakannya sangat masif dan cepat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Akibat dari penularan COVID-19 itu sendiri adalah pelemahan dan juga penurunan imunitas tubuh manusia serta pelemahan kesehatan manusia. Pembatasan sosial merupakan dampak dari adanya COVID-19, di mana masyarakat dibatasi satu sama lain untuk berhubungan, baik itu dalam skala kecil, menengah, hingga yang besar. Pandemi ini menyebabkan berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, antaranya di sektor sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga budaya. Mari kita sempitkan pada bidang ekonomi. Ketika adanya satu sistem pembatasan sosial, para pelaku ekonomi dibatasi pergerakannya untuk melakukan kegiatan ekonomi baik itu berskala lokal maupun nasional. Dan hal ini menyebabkan menurun dan melemahnya ekonomi Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan dan menjadi latar belakang utama harus adanya suatu sistem pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 untuk mengembalikan stabilitas ekonomi nasional. Kami sebagai tim kontra memiliki tujuan, yaitu adalah memulihkan ekonomi nasional tetapi memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan serta kesehatan masyarakat. Maka dari itu, melihat dari tujuan ini, kami yakin dan percaya bahwasanya sektor pariwisata yang disebutkan dalam mosi bukan merupakan kunci utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Apabila kita membuka sektor pariwisata, artinya kita membuka destinasi wisata secara nasional, di mana akan datang masyarakat, turis domestik, bahkan mancanegara. Hal ini akan meningkatkan probabilitas dan kemungkinan penularan COVID-19. Inilah yang kami sebutkan dengan yang namanya tidak aman, tidak nyaman, dan tidak selamat. Selain itu, kita harus menyelaraskan semua sistem dan pariwisata di seluruh Indonesia, di mana hal ini sedikit sulit dilakukan pada masa pembatasan sosial ini. Dewan yang terhormat, izinkan kami membawa suatu solusi yang kami yakini lebih efektif dan memiliki dampak yang signifikan dalam pemulihan ekonomi nasional yang dinamakan dengan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini sudah dicanangkan pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dengan 3 sasaran utama, yaitu UMKM, BUMN, dan korporasi, di mana akan adanya suatu sinergi antara ketiga subjek ini. Ketika adanya UMKM bergerak dari bawah, BUMN di menengah, hingga korporasi yang bergerak secara nasional dan internasional, maka diharapkan akan adanya suatu kenaikan perekonomian di Indonesia. Dan kami yakin dan percaya, semua pergerakan ini, baik dari yang paling bawah hingga yang paling atas, akan saling mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional. Maka dari itu kami yakin, teguh dan percaya bahwasanya sektor pariwisata bukanlah sektor utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia melumpuhkan perekonomian nasional di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi kita untuk mencari solusinya. Pemulihan ekonomi nasional Indonesia akibat pandemi COVID-19 harus mengutamakan 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah kesehatan masyarakat, keamanan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, pemilihan sektor pariwisata sebagai kunci utama dari pemulihan ekonomi nasional bukanlah suatu hal yang tepat untuk kita lakukan. Dengan demikian, kami di sini memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kami di sini memberikan solusi dengan mekanisme yang runtun, penyebaran yang masif, dan juga secara berkelanjutan. Kami di sini mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Namun di sini, kunci utama yang kami dukung sebagai program pemulihan ekonomi nasional adalah dunia usaha, yang mana dunia usaha sendiri dibagi menjadi 3, yaitu UMKM, BUMN, dan juga korporasi. Yang pertama yaitu adalah UMKM. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pada masa pandemi ini, UMKM di Indonesia banyak yang tutup ataupun gulung tikar. Kami melansir dari kajian Asian Development Bank bahwasannya 50% dari 64 juta UMKM terancam gulung tikar ataupun tutup. Hal tersebut dikarenakan permasalahan-permasalahan seperti modal yang kurang, logistik yang mahal, bahan baku yang sulit dicari, dan juga pemasaran yang sangat sulit dilakukan di kala pandemi ini. Dengan demikian, kami di sini mengajukan solusi untuk
permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu adalah dengan memberikan penyertaan modal bagi para pelaku UMKM. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasannya pemerintah pada saat ini telah menggelontorkan dana untuk membantu UMKM di Indonesia sebesar 2,4 juta bagi setiap pelaku UMKM. Yang kedua yaitu adalah dengan memberikan pelatihan digital bagi para pelaku UMKM. Sebagaimana yang kami dapat dari Badan Pusat Statistik bahwasannya pada saat pandemi ini minat belanja online masyarakat Indonesia meningkat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan para pelaku UMKM yang belum mengerti cara pemasaran melalui bidang digital ini. Dengan demikian, target capaian yang ingin kami dapatkan di sini, UMKM di Indonesia dapat kembali melanjutkan aktivitas ekonominya dan dapat memberikan kontribusinya lagi bagi perekonomian di Indonesia, sehingga pemulihan ekonomi nasional Indonesia dapat tercapai. Yang kedua yaitu adalah kami berharap bahwa para pelaku UMKM di Indonesia dapat memanfaatkan bidang digital untuk melakukan proses pemasaran. Yang kedua yaitu adalah BUMN. Sama halnya seperti UMKM, BUMN pun mengalami berbagai masalah pada saat pandemi ini. Melansir dari pernyataan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang mengatakan bahwasannya 90% dari usaha-usaha di BUMN terkena dampak dari COVID-19 ini. Saya ambilkan contoh, yaitu PT Pertamina yang menelan kerugian sebesar 11,8 triliun rupiah. Hal tersebut harus kita cari jalan keluarnya. Kami di sini memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama adalah tetap melakukan penyertaan modal negara, yang kedua pembayaran kompensasi, dan yang ketiga talang atau investasi modal kerja. Dengan demikian, target capaian yang ingin kami dapatkan di sini adalah BUMN di Indonesia dapat pulih kembali dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas ekonominya kembali sehingga perekonomian di Indonesia dapat kembali lancar. Dengan lancarnya perekonomian tersebut, pemulihan ekonomi nasional Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik. Lalu, yang ketiga yaitu adalah korporasi. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasannya korporasi juga mengalami berbagai masalah seperti UMKM dan juga BUMN. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korporasi yaitu adalah pendapatan yang sangat menurun drastis pada saat pandemi ini. Pendapatan yang menurun drastis tersebut membuat mereka mengalami kerugian, dan kerugian tersebut memaksa mereka untuk mem-PHK para karyawannya. Dengan mem-PHK para karyawannya, pengangguran di Indonesia pada saat pandemi ini pun mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Lalu, kami di sini memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan memberikan insentif pajak sebesar 34,95 triliun untuk korporasi. Dengan demikian, kami berharap bahwasannya korporasi di Indonesia dapat berjalan seperti mana biasanya dan menyerap kembali tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kami berharap akan mencapai pemulihan ekonomi nasional di Indonesia. Membuka lembaran lama mengingatkan kita pada masa lalu bahwa Indonesia pernah mengalami masa krisis moneter pada tahun 1997 hingga pada tahun 1998. Pada masa kedua, Indonesia pernah mengalami masa krisis pada tahun 2008 hingga pada tahun 2009 yang diakibatkan karena krisis global pada saat itu. Dan yang tiga, pada saat sekarang, Indonesia kembali mengalami masa krisis yang diakibatkan karena pandemi COVID-19 yang diawali pada bulan Maret tahun 2020 hingga pada tahun 2021 sekarang masih juga belum selesai. Baiklah, di sini saya akan memberikan data yang pertama bahwa Indonesia sebenarnya masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain dalam hal pertumbuhan ekonomi dengan fokus produksi padat karya. Laporan dari Ketua DPP Partai Nasdem bidang ekonomi Santi Sandasani. Baiklah, adapun data yang kedua dari Bank Dunia atau World Bank yang dimana mereka memprediksi bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 0%.
dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya yang menginjak di bawah 0%. Hal inilah yang membangkitkan bahwa Indonesia sebentar lagi akan mengalami pemulihan ekonomi nasional. Adapun data yang ketiga dari CNBC Eksklusif Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam pidatonya menjelaskan bahwa yang pertama, Indonesia dan Asia Tenggara masih lebih baik dibandingkan negara-negara Eropa dalam hal pertumbuhan ekonomi dan jumlah COVID-19. Dan yang kedua, Indonesia dibandingkan negara Asia itu masih lebih baik dalam hal pertumbuhan ekonomi dan jumlah COVID-19. Dan yang ketiga, sebenarnya hutang negara Republik Indonesia itu menjadi salah satu negara yang paling rendah. Nah, dari sinilah kita mengalami adanya optimisme bahwa Indonesia akan segera bangkit dari pemulihan ekonomi nasional yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Sesuai dengan pembicara pertama dari tim kami dan juga pembicara dua, yang dimana kami memiliki solusi akan menguatkan UMKM, BUMN, dan korporasi sebagai sumber utama dalam hal menguatkan pemulihan ekonomi nasional yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Baiklah, kita ambil contoh negara Cina. Negara Cina merupakan negara yang pertama kali mengalami pandemi COVID-19 dan negara Cina pula lah yang pertama kali bangkit dari keterpurukan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ini bisa terjadi yang pertama bahwa permintaan domestik di negara Cina itu masih besar, bahwa kegiatan ekonomi di dalam negara itu masih terjadi dan masih beroperasi. Oleh karena itu, mereka menguatkan di sektor ekonomi untuk segera bangkit dari akibat pandemi COVID-19 ini. Hal ini bisa menjadi gambaran bagi negara Indonesia untuk dapat mencontoh negara Cina, di mana Indonesia juga sebenarnya memiliki permintaan domestik yang masih banyak, terutama di dalam negara. Morgan dalam penelitiannya memprediksi bahwa Indonesia, Filipina, dan India akan segera mengalami pemulihan ekonomi nasional karena permintaan domestik negara yang masih cukup banyak, seperti negara Cina. Adapun langkah-langkah yang akan diberikan pemerintah, yang pertama itu dengan penguatan sektor ekonomi yang sebagai sumber utama, dan adapun langkah responsif yaitu mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 mengenai dasar hukum bagi pemerintah dalam kebijakan yang secara fiskal dan fleksibel dalam hal penanggulangan pandemi COVID-19. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 72 tahun 2020 mengenai biaya penanggulangan pandemi COVID-19. Indonesia telah mengucurkan dana sebanyak 659,2 triliun yang dibagi ke dalam beberapa sektor, terutama dalam sektor ekonomi, yang dibagi pula ke dalam UMKM, BUMN, dan korporasi. Adapun kerjasama yang telah pemerintah buat yaitu Bank Indonesia, LPS, dan OJK yang telah mengadakan MOU dalam hal mempertahankan sistem perbankan yang ada di Indonesia untuk penguatan pemulihan ekonomi nasional. Baiklah, kami dari tim Kontra sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mendukung sektor ekonomi menjadi sektor utama atau sumber utama yang menjadikan pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Bukan berarti kami mendiskriminasi bahwa sektor pariwisata itu tidak dapat dijalankan, namun kami masih membutuhkan sektor pariwisata, sektor budaya, dan sektor-sektor lainnya untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong sektor ekonomi sebagai sumber yang utama agar dapat pemulihan ekonomi nasional ini berjalan lebih baik dan Indonesia lekas pulih. Baiklah, kami dari tim Kontra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga akhir pembicaraan ini, sebagai tim Kontra tujuan kami tetaplah sama, yaitu adalah pemulihan ekonomi nasional, tetapi tetap memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat. Merujuk pada tujuan ini, maka dari itu kami nilai bahwasanya sektor pariwisata tidak dapat menjadi salah satu kunci utama dalam penyelesaian permasalahan pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19. Karena dengan membukanya destinasi wisata, hal ini akan dapat meningkatkan probabilitas dan kemungkinan penyebaran serta penularan rantai COVID-19. Hal inilah yang kami sebut tidak aman, tidak selamat, dan tidak sehat bagi masyarakat.
Maka dari itu, kami telah menawarkan solusi kami yang menurut kami cukup mumpuni dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu melalui PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dengan menguatkan 3 sektor utama, yaitu BUMN, UMKM, dan juga korporasi. Pembicara kedua kami telah menyebutkan bahwasanya dengan memberikan pelatihan digital bagi UMKM, penguatan modal bagi BUMN, dan juga penguatan investasi bagi korporasi akan menjadi kombinasi yang sangat sempurna dalam membangun perekonomian kembali dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pembicara ketiga kami pun telah menyebutkan bahwasanya Indonesia bersama negara Asia Tenggara lainnya memiliki kekuatan ekonomi yang cukup stabil dan baik dibandingkan negara-negara lainnya. Serta permintaan domestik yang kian hari kian meningkat menjadikan motivasi serta alasan utama harus adanya pergerakan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional bagi Indonesia dari sektor ekonomi itu sendiri. Maka dari itu kami yakin bahwasanya dengan sektor ini beserta alasan-alasan lainnya, ekonomi akan menjadi salah satu sektor utama dalam pembangkitan serta pemulihan ekonomi nasional itu sendiri. Karena dengan membangun UMKM yang paling bawah, kemudian BUMN yang menengah, hingga korporasi yang bersifat global dan internasional akan menjadi perpaduan yang sempurna dalam menyiapkan dan menyongsong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Dan kami yakin bahwasanya pariwisata bukanlah kunci utama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19. Terima kasih.